Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu fis samaa'i Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka 'allamna ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh dalam kitab Mawahib Usuliyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudibat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudibat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Daripada khadamnya Rasulullah, sahabat yang dikatakan paling terakhir meninggal dunia atau paling tua, usianya paling tua, dia mengatakan sampai 100 tahun, dia mengatakan sampai 104 tahun umurnya, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini langsung daripada khadamnya Rasulullah hadisnya. Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, syaratnya wa maddaha, ini yang penting. Dan ia panjangkan kalimat tersebut. Ada dibacanya ancam cepat, tapi dimakannya la ilaha illallah, dimamaddah. Ia panjangkan, ia matkan, dibaca sesuai tajwidnya, matnya. Kalau membaca kalimat la ilaha illallah dengan ia panjangkan, ia matkan, hudibat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa dari dosa besar. Ada sembarangan, runtuh baginya, dihancurkan baginya, dihilangkan darinya 4.000 dosa daripada dosa besar. 4.000 dosanya. Sekali kita membaca, namun dengan panjang, kita makan 4.000 dosa besar. Kabarnya bukan dosa kecil lagi. Runtuh bagi dia 4.000 dosa besar. Kalimat ini sangat luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini luar biasa ya. Mampu meruntuhkan 4.000 daripada dosa-dosa besar. Kalau kita membacanya dengan mat, dia baca
la ilaha illallah itu ada. Kadang kita asih banyak ya, asal banyak aja, asal 1.000 aja bisa. Apakah bacanya salah? Muhammad hati panjang kan. Ada tata caranya, bukan seperti baca beberapa. Nah kadang kita itu salah paham. Supaya 70.000 zikirnya baca kayak apa ancamnya. Kan itu tertebus daripada apa? Jujur kalau bacaannya sesuai. Tapi kalau kita baca sembarangan, itu pun masih tidak bisa menebuskan daripada api neraka. Jadi jangan kasih banyak, sedikit yang membaca, namun dengan makna, dengan adatnya, dengan tata caranya, mampu meruntuhkan 4.000 dosa besar. Jadi dosa besar pasti habis dengan kalimat la ilaha illallah asal membacanya dengan makna muamalah dan ingat panjang. Ini luar biasanya sakarnya kalimat la ilaha illallah. Bahkan dulu Nabiullah Musa alaihissalam pernah meminta zikir kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, ulun minta zikir amalan yang khusus untuk ulun. Minta amalan yang sangat bagus untuk ulun. Apa kata Allah? Katakan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa sedikit protes kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalimat tersebut masyhur aja, banyak aja yang membacanya. Umatku yang lain pun membaca juga. Seolah-olah Nabi Musa itu menganggap remeh kalimat tersebut. Nabi Musa ingin minta yang spesial untuknya, bukan sekedar amalan yang dibaca orang banyak. Ketika Nabi Musa ingin protes kepada Allah, apa kata Allah? Hai Nabi Musa, kalimat la ilaha illallah itu kalau benar-benar engkau baca dengan hati yang tulus, yang ikhlas, apa kata Allah? Jika ditimbang seluruh langit dan bumi, satu ditimbang kalimat tersebut la ilaha illallah, timbangan yang lain, maka niscaya berat kalimat la ilaha illallah itu daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau kita membacanya dengan ikhlas, khalisan, kita panjangkan, itu bisa mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan beratnya 7 lapis bumi. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah itu pernah menceritakan, dulu di padang mahsyar itu ada seorang hamba yang dosanya itu luar biasa. Hampir dosanya itu sangat banyak. Dosanya itu penuh dan amal ibadahnya itu hampir tidak ada. Dan malaikat azab ini lalu ingin menyeret laki-laki tadi masuk ke dalam neraka. Ketika malaikat azab ingin menyeret ke dalam neraka, Allah langsung mengatakan, wahai malaikat azab, belahlah dadanya. Tuhan belahlah dadanya. Ketika malaikat azab membelah dadanya, di dalam dada tersebut ada satu kalimat la ilaha illallah yang pernah dia pikirkan dulu. Ternyata zikir itu sampai merasuk ke dalam jiwanya. Pernah satu kali dalam hidupnya, namun zikir itu benar-benar meresap dalam jiwanya. Lalu kata Allah, timbanglah kalimat tersebut dengan seluruh dosanya. Maka seketika itu juga semua dosanya itu langsung kalah dengan satu kalimat la ilaha illallah yang tertanam dalam jiwanya. Padahal seumur hidupnya itu hampir melakukan dosa-dosa besar. Namun ketika mengucapkan kalimat tersebut, kata Rasulullah, mengalahkan segala dosa-dosa. Ini hadis dari Imam Tirmidzi yang menceritakan di akhirat ada nanti seseorang yang hanya dengan satu kalimat tersebut dia selamat dari siksa api neraka. Jadi benar-benar yang mengucapkan itu memang khalisan mukhlisan,
benar ikhlas dalam hatinya, menancap dalam jiwanya, meskipun cuma satu kali dalam hidupnya, itu bisa mengalahkan segala dosa-dosanya. Jadi jangan sembarang baca aja. Terkadang kita acara aula, acara kalau bilang atau di rumah masing-masing membaca zikir Allah ini ada sambil bermandi, ada yang sambil makan, sambil minum, padahal kalimat ini sangat sakral, jangan dibaca sembarangan. Harus kita benar-benar membaca kalimat zikir ini. Allah itu luar biasa. Tapi membacanya Nabi disuruh wamadah, dipanjangkan. Jadi jangan sekedar baca, dibaca sedikit panjang, dua harakat, dua harakat, ilaha illallah, membaca dengan Wamadaha Nabi Mudimat lahu arba'atul ala bidarbin inna kabair. Disayang untuk bagi dia 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Adapun Nabi itu juga pernah mengajarkan Sayyidina Ali tentang cara berzikir. Jadi kan riwayat Anas bin Malik kita gabung dua, karena memang para ahli tarikah itu menggabung dua hadis ini. Kalau Imam Ali pernah Nabi mengajarkan dia zikir, tata cara zikir. Jadi tata cara Sayyidina Ali, riwayat Sayyidina Ali digabung dengan riwayat Anas bin Malik. Kesempurnaan zikir itu kan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi itu pernah mentalkin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, pejamkanlah kedua mata, ainak, pejamkan dua mata. Jadi kalau bisa berzikir itu pejamkan dua mata. Isma' ini, dengarkan kata Rasulullah SAW. Di sini para ahli tarekat berbeda. Ada yang mengatakan 3 kali Nabi berzikir, hanya Imam Ali menilai 3 kali. Ada juga yang mengatakan, riwayat ahli tarekat mengatakan 1 kali Nabi berzikir, 1 kali Imam Ali berzikir. Jadi 3 kali. Nabi sekali, Sayyidina Ali sekali. Nabi sekali, Sayyidina Ali sekali. Nabi sekali, Sayyidina Ali sekali. Ada juga yang mengatakan Nabi 3 kali, 3 kali, lalu Sayyidina Ali mengatakan 3 kali. Jadi kalau pian mengambil sanad zikir pasti 2 riwayat. Ada guru pian yang menyuruh la ilaha illallah sekali, ini sekali. Ada juga mungkin guru pian yang menyuruh zikir 3 kali membaca, pian mengambil ini 3 kali membacanya. Itu namanya talqin zikir. Ini riwayat Imam Ali. Jadi digabung Anas bin Malik, membacanya dengan mat dan kita panjangkan. Namun tata caranya pun kita pejamkan mata. Nabi menyuruh memejamkan mata, lalu membaca kalimat tersebut. Maka itu talqin zikir. Jadi tata cara zikir mengenal itu. Jadi kada sembarangan zikir, ada talqinnya juga. Yang membedakan itu dari tarikah-tarikah, terkadang tarikah itu ada zikirnya nyaring, zikir jahar, ada ngarannya zikirnya itu, ada nama zikirnya itu khafi, zikir begini, sama-sama aja. Tapi beberapa tarikah ada yang wajib nyaring, panjang, ada juga yang sekadar gini, ada juga. Jadi perbedaan beberapa tarikah itu. Ada yang membedakan zikirnya nyaring, ada yang membedakan zikirnya jimit, pelan. Ada yang membedakan lagi tata cara zikirnya, kalimatnya mulai bawah ke atas misalnya. Ada juga zikirnya itu yang bergerak kepala kiri kanan, ada juga. Mendiam saja Pak. Kalau ikuti beberapa tarikah ada zikirnya ke kanan, ke kiri. La ilaha illallah,
kepala itu ada seberang kepala kiri kanan ada seberang apa giling-giling kepala ada. Memang ada tekniknya. Apalagi kalau tadi Qasamiyah, Qadiriyah itu ada lagi cara zikirnya dari pusat ke atas. Kalau tadi Qasamiyah itu dipakai ulang dan Qadiriyah. Naqsabandiyah itu untuk makayu itu zikirnya itu dari kita memandang pusat dari ke atas, dari pusat memandang ke bawah, lalu ke atas ubun-ubun. Jadi mentiadakan urusan taut dia sampai urusan pikiran tidak. Jadi ilaha makanan illallah hati kita rasa dia menganak bergerak bisa juga anak berdiam dia pun tidak masalah. Tapi kalau mengikuti tadi karena jangan heran kalau misalnya ada kayak Radulan itu memandang la jadi panjang bawah illallah. Jadi memandang ke pusat hanya kita, lalu memandang ke atas ubun-ubun kita, lalu sebelah kanan kita illallahnya memandang hati kita. Itu tadi sama dia itu bakal diri yang itu anak yang simpel lagi. Ada juga tarik-tarik lain kayak tarik Pak Iya Allah ya mungkin kanan dulu la ilaha illallah itu bisa juga. Itu gerak-gerakannya dia beda-beda setiap tarik lain. Anak orang itu tidak masalah. Intinya apa? Paling bagus itu pejamkan mata lawan dipanjangkan. Jadi la ilaha illallah. Itu cara kita sederhana demikian. Dipanjangkan lawan kalau bisa matanya komik aina pejamkan mata. Jadi kalau waktu bertahlilan kita di rumah sih maka kalau bisa membaca mata sambil dipanjangkan. Bisa kita sambil sekali aja panjang bisa baca tapi kalau baca barokahnya tambah orang yang baca tadi supaya apa orang yang kita tahlili, orang yang kita hauli sidin hilang dosa-dosa sidin 4.000 dosa besar kalau dipanjangkan. Kali itu orang yang hadir berapa orang semakin banyak kami dikirakan akan sesuai dengan tuntunan Nabi itu meruntuhkan 4.000 dosa besar. Jadi itu tentang alimat tersebut. Jadi bisa menjalankan mata dulu sambil iringi tangan-tangan. Mutakinnya itu. Kalau Mu'tarekah mungkin sebuah ditakin itu. Di sini yang semua Mu'tarekah adalah misalnya Mu'tarekah apa adalah memang surah Mu'tarekah apa ditakin surah lebih kita sharing ya sama dengan surah kayak apa tekniknya ini berdasarkan Mu'tarekah itu beda-beda tadi. Memang ada syaratnya sampai ke Nabi. Jadi jika tarekah itu sampai ke Nabi, masih ahli dan ahli. Pernah bertarikh tiga? Pernah bertarekah apa? Asal lah. Karena sebenarnya kalau ada bertarikh tiganya itu kalau dilihat ada tarikh berarti itu kurang berapa? Kenapa sangat tiganya ada sampai? Lalu beberapa orang bertarikah yang terakhir Abu Ya Uji Tustusi baru meninggal beliau telah mentalkin 3 kali karena yang belum syaratnya itu tapi saya menunjukkan mata entah anak pakai tarik asaman mulai memandang pusat memandang kepala ke kiri
diri ke hati. Kalau bisa nggak usah. Itu tarikan. Tapi intinya tadi kita sambil meresapi kalimatnya. Supaya apa? Supaya yang biar dikirkan itu sambung lawan Nabi. Karena Nabi sendiri yang pernah mentalkin sahabat sedikit.